Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viva Ilmi Kurniawan dengan yang berNIM 31014220091. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul tentang peristiwa Kuda Tuli pada tahun 1996, gerakan rakyat dan pertarungan politik di masa Orde Baru. Sebelumnya, eh, sebelum memulai, sebelum memulai dari pembahasan yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan eh, apa sih itu peristiwa Kuda Tuli. Mungkin di sini ada yang belum tahu bahwa peristiwa Kuda Tuli itu apa sih? Kenapa sih gitu? Apa yang terjadi dengan peristiwa Kuda Tuli? Jadi saya akan menjelaskan bahwa peristiwa kuda tuli atau yang bisa kita jabarkan yaitu kerusuhan 27 Juli adalah sebuah insiden kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Juli pada tahun 1996 di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia. Jadi insiden ini terjadi di Jalan Diponegoro, tepatnya di Jakarta. Konflik ini melibatkan ada dua kubu di sini, teman-teman. Jadi konflik ini melibatkan dua kubu, yakni pendukung yang pertama pendukung PDI, yakni adalah Megawati Soekarno Putri dengan pihak yang mendukung Soer Jadi yang didukung oleh pemerintah Orde Baru. Jadi konflik ini dilibatkan oleh dua pendukung teman-teman. Jadi ada yang pertama itu ada pendukung dari Megawati Soekarno Putri yang kita kenal sekarang Ketua Umum dari PDI Perjuangan dan juga dengan pihak yang mendukung Soer Jadi. Di sini dia ini didukung oleh pemerintah Orde Baru. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan politik pada saat itu dengan isu-isu utama yang berupa dengan perebutan legitimasi kepemimpinan partai. Peristiwa Kuda Tuli juga diwarnai dengan bentrokan fisik, pembakaran, dan juga penangkapan massal, dan juga menandai salah satu periode kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Jadi, eh, peristiwa Kuda Tuli ini diwarnai itu oleh bentrokan fisik itu sebagai pembakaran, juga penangkapan massal dan lain-lain sebagainya yang menandai salah satu periode kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa mungkin yang bertanya-tanya bahwa bagaimana sih latar belakang dari peristiwa ini? Jadi peristiwa ini berakar pada konflik internal di tubuh PDI, Partai Demokrasi Indonesia antara kubu Megawati Soekarno Putri yang tadi saya sebutkan, yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dan juga dengan kubu Soer Jadi yang didukung oleh rezim Soeharto. Eh, Ketegangan meningkat setelah Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang rencananya untuk menggulingkan Megawati dari posisi Ketua Umum secara kontroversial. Langkah ini memicu protes dari pendukung-pendukung Megawati yang merasa hak demokratis mereka dirampas. Ketegangan politik, tekanan rezim Orde Baru terhadap oposisi dan juga meningkatnya tuntutan demokratisasi dan juga menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa Kuda Tuli ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas ada beberapa pelaku dari peristiwa 27 Juli 1996 atau kita bisa sebut tadi peristiwa Kuda Tuli. Yang pertama itu ada pendukung Megawati Soekarno Putri. Nah, pendukung Megawati Soekarno Putri ini mempertahankan haknya atas kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia. Mereka itu terdiri dari kader, simpatisan, dan masyarakat umum yang mendukung agenda reformasi dan juga demokrasi. Yang kedua ada kubu Soer Jadi yang berperan sebagai aktor yang berusaha mengambil alih kendali partai dengan dukungan dari pemerintah Orde Baru. Aparat keamanan juga di sini memainkan peran dalam melakukan penindakan keras terhadap para demonstran. Jadi selain apa namanya
tadi pendukung dari Megawati dan juga dari pendukung Suharjadi ini, aparat keamanan ini juga memainkan peran penting dalam melakukan penindakan keras terhadap para demonstran yang menjadi pelaku peristiwa 27 Juli 1996. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan ada beberapa sub pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama itu latar belakang sosial politik pada masa Orde Baru. Jadi, bagaimana latar belakang sosial politik itu pada masa Orde Baru. Di sini, yang kedua, ada peristiwa Kuda Tuli atau tadi 27 Juli 1996. Jadi, saya akan menjelaskan secara rinci peristiwa-peristiwa Kuda Tuli dari kronologi sampai dengan selesai. Dan ketiga ada dampak peristiwa Kuda Tuli terhadap gerakan rakyat dan juga transisi politik. Jadi untuk pembahasan pertama ini mengenai tentang latar belakang sosial politik pada masa Orde Baru. Eh, di sini latar yang menjadi latar belakang di sini adalah fokus pada stabilitas politik dan juga pembangunan ekonomi. Jadi rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengutamakan stabilitas politik sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dengan menerapkan kebijakan pembangunanisme yang jadi pada masa awal Orde Baru itu dimulai setelah Presiden Soekarno itu menyerahkan kekuasaan pada Presiden Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau yang kita sebut Super Semar pada tahun 1966. Orde Baru muncul dengan janji stabilitas politik dan juga pembangunan ekonomi yang menggantikan era demokrasi terpimpin menjadi yang dianggap tidak efektif. Pada saat itu, era demokrasi terpimpin ini tidak efektif, teman-teman. Jadi pemerintahan Soeharto ini berfokus pada sentralisasi kekuasaan dengan dukungan militer sebagai alat utama stabilitas. Eh, untuk mewujudkan stabilitas politik Orde Baru, eh, untuk mewujudkan stabilitas politik, Orde Baru mengintegrasikan partai-partai politik ke dalam tiga kekuatan utama, yakni Golkar, PPP, dan juga PDI. Selain itu, asas tunggal Pancasila diterapkan pada organisasi sosial, budaya, dan agama untuk menciptakan homogenitas ideologi. Kebijakan ini menekan keberagaman politik dan menyisakan sedikit ruang atau untuk kritik atau perbedaan pendapat. Rezim Orde Baru juga menerapkan kebijakan represi melalui badan intelijen seperti BAKIN dan juga BAIS untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat. Jadi, pembangunanisme ini sebagai ideologi, fokus utama Orde Baru adalah pembangunan ekonomi yang tadi saya sebutkan. Dengan pendekatan pembangunanisme, rezim ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ekonomi diutamakan di atas politik dengan militer menjalankan fungsi ganda, fungsi ABRI sebagai alat keamanan sekaligus pendukung pembangunan. Kebijakan ini berhasil menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro, meski sering kali mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Yang kedua itu ada dominasi otoritarianisme melalui pengendalian politik. Orde Baru menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya termasuk konsentrasi kekuasaan melalui kontrol terhadap partai politik. Ideologisasi Pancasila sebagai asas tunggal dan juga subordinasi sektor bisnis kepada negara. Jadi kekuasaan Orde Baru semakin terkonsentrasi di tangan Soeharto, terutama pada sejak awal 1980-an. Melalui sistem patronase dan juga klientelisme ekonomi, pemerintah memanfaatkan sumber daya negara untuk membeli loyalitas elit politik. Namun, pendekatan yang ini juga melahirkan korupsi yang meluas, ketimpangan sosial, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan menutup ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, memperburuk ketimpangan sosial. Meskipun Orde Baru di sini berhasil menciptakan stabilitas politik di permukaan, kebijakan represifnya menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di berbagai lapisan masyarakat.
ketidakadaan uang demokrasi dan juga pengabaian aspirasi rakyat memicu akumulasi konflik sosial politik. Situasi ini akhirnya melahirkan perlawanan yang lebih terorganisasi menjelang akhir masa Orde Baru, seperti gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, aktivis, dan juga kelompok masyarakat di hak sipil. Ketidakadilan yang berlangsung selama masa Orde Baru menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tuntutan perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Nah, untuk sub pembahasan kedua, yakni peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996. Jadi teman-teman, peristiwa Kuda Tuli ini pemicu konflik. Peristiwa ini adalah pemicu konflik internal PDI. Peristiwa Kuda Tuli ini dipicu oleh konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) atau antara kubu Megawati Soekarno Putri yang terpilih sebagai ketua umum pada tahun 1993 dan kubu Suharjadi yang didukung pemerintah Orde Baru. Jadi eh, pemerintah Soeharto menganggap kepemimpinan ini Megawati ini sebagai ancaman karena popularitasnya yang terus meningkat untuk melemahkan terus meningkat teman-teman. Jadi untuk melemahkannya, pemerintah itu mendukung Kongres luar biasa di Medan pada tahun 1996 yang akhirnya untuk memilih Suharjadi sebagai ketua umum. Konflik antara kedua kubu semakin memanas setelah Megawati menolak hasil Kongres Medan dan tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang tadi saya sebutkan sebelumnya, eh, mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro di Jakarta, teman-teman, sebagai pusat kegiatan politiknya. Kantor ini menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam politik internal partai. Dukungan terhadap Megawati tidak hanya datang dari kader PDI, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan juga pro-demokrasi, dan kelompok masyarakat urban yang terpinggirkan. Kok dapat kita simpulkan bahwa kondisi ini memperkuat posisi Megawati sebagai figur oposisi penting di masa itu. Ketegangan pada tanggal 27 Juli 1996, ketegangan memuncak ketika kelompok pendukung Soer Jadi dengan dukungan aparat keamanan menyerang kantor DPP PDI. Insiden ini dimulai dengan dialog singkat antara kedua kubu, namun gagal mencapai kesepakatan. Serangan terhadap pendukung Megawati terjadi pada pagi hari, diikuti juga bentrokan fisik yang melibatkan pelemparan batu atau juga benda api. Aparat keamanan yang berada di lokasi lebih banyak pihak pada kubu Suharjadi sehingga bentrokan dapat meluas. Kerusuhan besar terjadi di sekitar Jalan Diponegoro, mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Enggak, salah, maaf, salah. Mengakibatkan adanya korban jiwa, luka-luka, dan juga berbagai penangkapan massal. Hmm, Kerusuhan ini tidak hanya terbatas di kantor DPP PDI, tetapi juga menyebar ke wilayah lain seperti di Jakarta. Beberapa bangunan seperti toko dan fasilitas umum dirusak dan dibakar oleh massa yang marah. Situasi menjadi semakin kacau dengan meningkatnya jumlah korban dan kerusakan properti. Aparat keamanan menggunakan tindakan represif untuk membubarkan massa yang memperparah situasi. Kekerasan ini menyoroti bagaimana rezim Orde Baru menggunakan kekuatan militer untuk menekan perlawanan politik. Next. Nah, untuk sub pembahasan terakhir teman-teman. Jadi, saya akan menjelaskan tentang dampak peristiwa kuda tuli terhadap gerakan rakyat dan transisi politik. Yang pertama itu pemicu mobilisasi gerakan rakyat. Peristiwa kuda tuli menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru, melibatkan mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, dan juga masyarakat sipil. Gerakan ini memperkuat solidaritas lintas kelas sosial dan juga memunculkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi. Peristiwa Kuda Tuli menjadi titik penting dalam memobilisasi berbagai elemen masyarakat untuk bersatu melawan otoritarianisme Orde Baru. Kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap pendukung Megawati Soekarno Putri dan PDI menimbulkan rasa ketidakadilan yang meluas. Hal ini memicu munculnya solidaritas lintas kelas sosial dimulai dari kelas mahasiswa,
aktivis, pro-demokrasi, hingga masyarakat urban yang terpinggirkan. Peristiwa Kuda Tuli juga menyadarkan banyak pihak tentang perlunya membela hak asasi manusia dan juga mendorong demokrasi. Di sini tadi yang saya sebutkan adalah mahasiswa, peran mahasiswa dan juga organisasi organisasi sipil. Di sini mahasiswa memainkan peran sentral teman-teman dalam menyebarkan informasi dan juga memobilisasi protes setelah peristiwa Kuda Tuli. Melalui jejaring kampus dan organisasi mahasiswa, mereka memperkuat gerakan rakyat dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, teman-teman, melibatkan juga berbagai organisasi organisasi non pemerintah seperti LSM berkontribusi dengan memberikan dukungan hukum kepada korban kekerasan dan menyuarakan penyelenggaraan hak asasi manusia yang terjadi selama peristiwa Kuda Tuli itu terjadi, teman-teman. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam menghadapi represi pemerintah. Kekerasan yang terjadi selama Kuda Tuli menarik perhatian dunia internasional. Organisasi hak asasi manusia global dan juga media internasional mengaca tindakan represif pemerintahan Soeharto. Tekanan dari komunitas global ini menambah beban moral dan politik bagi rezim Orde Baru. Dukungan internasional terhadap gerakan rakyat Indonesia pasca Kuda Tuli mempercepat proses delegitimasi pemerintah dan membuka jalan bagi tuntutan reformasi. Katalis transisi politik. Kekerasan yang terjadi dalam Kuda Tuli melemahkan legitimasi rezim Orde Baru secara nasional dan juga internasional. Peristiwa ini mempercepat delegitimasi Soeharto yang menjadi salah satu momentum penting menuju reformasi 1998. Kuda Tuli itu menjadi Peristiwa Kuda Tuli itu menjadi katalis yang mempercepat keruntuhan legitimasi Orde Baru, teman-teman. Kekerasan dan represivitas yang terjadi mengungkapkan sifat represif rezim Soeharto, baik di mata masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Peristiwa ini menginspirasi munculnya gerakan reformasi yang lebih terorganisasi dan juga meluas, yang akhirnya menggulingkan pemerintahan Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998. Peristiwa Kuda Tuli juga menunjukkan bagaimana tekanan kolektif dari berbagai elemen masyarakat dapat menciptakan perubahan politik yang signifikan. Di sini ada pelajaran penting untuk perjuangan demokrasi. Peristiwa Kuda Tuli itu meninggalkan pelajaran penting bagi gerakan rakyat dan transisi politik di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa resistensi kolektif mampu menciptakan perubahan besar, tapi juga membutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan juga keberlanjutan. Meskipun berhasil menggulingkan rezim otoriter, tantangan pasca reformasi seperti fragmentasi politik dan juga korupsi menunjukkan bahwa perjuangan demokrasi adalah proses panjang yang memerlukan konsistensi, teman-teman. Peristiwa Kuda Tuli juga menjadi pengingat bahwa solidaritas dan kolaborasi lintas kelompok adalah kunci dalam menghadapi otoritarianisme. Nah, kita masuk di penghujung presentasi, teman-teman. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah peristiwa Kuda Tuli 1996 adalah merupakan titik balik dalam sejarah politik Indonesia yang memicu mobilisasi gerakan rakyat melawan otoritarianisme Orde Baru. Konflik internal di tubuh PDI dan represivitas pemerintah memperkuat solidaritas lintas kelompok masyarakat serta menarik perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa Kuda Tuli juga menjadi katalis bagi transisi menuju reformasi di tahun 1998 yang meski gerakan oposisi pada saat itu masih menghadapi kelemahan struktural. Peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas, strategi, dan juga konsistensi dalam perjuangan melawan kekuasaan otoriter. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kata-kata sedikit dari saya, yaitu sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengatakan sampai jumpa dari Eduardo Galeano. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.